Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia, dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas soal akupuntur dan kaitannya dengan program hamil. Nah, akan kita bahas hari ini bersama narasumber saya yang sudah hadir secara virtual pada hari ini bersama Dr. Asti. Halo Dr. Asti. Halo, apa kabar Iya, Mbak? baik. Dokter apa kabar, Dok? Baik, sehat. Iya, nah Dokter Asti ini merupakan praktisi pada akupuntur promil ya dokter ya? Yes. Siap. Nah mungkin saya langsung ke pembahasan dokter. Yang pertama mungkin kita akan membahas soal akupuntur medik sendiri itu apa sih dokter? Perbedaannya apa dengan akupuntur? Akupuntur mungkin tradisional yang lebih diketahui oleh masyarakat awam dok. Sebetulnya sih ya akupunktur itu kan asalnya tradisional ya, tradisional Chinese medicine dari ribuan tahun, 5.000 tahun sebelum Masehi dia sudah ada. Dan dia berkembang sampailah pada kondisi di mana dokter-dokter juga mempelajari akupunktur. Jadi akupunktur medik itu berarti berdasarkan evidence base juga. Kemudian kita juga teori barat sama teori timur ini digabungkan. Kalau tradisional Chinese medicine yang murni benar-benar tradisional. Jadi tidak melihat dokumen atau data dari kedokteran baratnya. Jadi murni tradisional Chinese medicine. Ya, kalau akupunktur medik, karena medik, jadi kita juga harus ditunjang oleh data-data dari lab, foto, dan lain sebagainya. Oke. Manfaatnya Evidence apa? base-nya istilahnya. Oke. Nah, manfaatnya tuh sebetulnya apa saja nih dok akupuntur medik ini? Selain kita yang bahas hari ini soal promil ya dokter, ya sebetulnya apa saja dok manfaat? Jadi kalau akupunktur itu kan dia menyeimbangkan energi, menyeimbangkan qi ya. Qi kalau tidak seimbang, maka dia bisa mengakibatkan banyak keluhan, banyak gangguan pada organ-organ di tubuh kita. Nah, menyeimbangkan energi ini bisa sebelum kita terjadi ketidakseimbangan, kita bisa melakukan akupunktur sebagai pola hidup istilahnya preventif, ya, mencegah terjadi supaya tidak terjadi ketidakseimbangan energi. Jadi bisa preventif, bisa kuratif bila sudah terjadi gangguan ketidakseimbangan energi, kuratif, jadi bisa preventif, bisa kuratif. Jadi bisa mencegah, bisa mengobati. Nah, speknya di mana aja? Bisa karena dia bisa mencegah anti-aging, dia bisa mencegah penuaan, dia bisa membuat sistem imun kita itu menjadi bagus sehingga kekebalan tubuh kita meningkat. Nah, kalau kuratif ya penyakit-penyakit apa ya, kuratif penyembuhan itu ya beberapa penyakit memang bisa disembuhkan dengan akupunktur. Tapi ada juga yang tidak bisa. Artinya kalau ada sudah terjadi gangguan anatomi dari tubuh, misalnya patah tulang, kan nggak mungkin di akupunktur. Itu memang benar harus di operasi, ya kan, pasang pen dan lain sebagainya. Tapi healing untuk ototnya dan lain sebagainya, mempercepat proses penyembuhannya setelah dioperasi itu bisa dengan akupunktur. Oke, baik. Jadi untuk bisa preventif, kemudian juga kuratif tadi ya dokter ya tadi Iya, soal betul. akupuntur medik. Nah kaitannya dengan kewanitaan dokter, untuk wanita sendiri apa saja nih dokter akupuntur medik ini? Nah, kalau kewanitaan, wanita itu penuh dengan jadi hidupnya itu banyak sekali dipengaruhi oleh hormon, ya. Makanya seorang wanita itu lebih sering galau daripada pria.
karena memang secara hormonal dia punya banyak hormon-hormon yang keluar. Di mana hormon-hormon ini punya sifat, punya efek yang cukup dominan pada faktor emosi, ya. Makanya kalau wanita itu lebih jarang, istilahnya gini. Kalau yang jadi chef itu kebanyakan pria yang lebih ini ya. Kenapa? Karena pria itu hormonnya sedikit, sehingga dia ketika kita bilang, oh iya 1 sendok teh garam misalnya, dia akan stabil, emosinya cenderung stabil. Tapi pada wanita karena hormonnya itu banyak, 1 sendok teh kalau dia lagi sedih, 1 sendok tapi peres. Kalau dia lagi senang 1 sendok teh. Tapi dia muncul. Yang penting kan 1 sendok teh, ya kan? Nah, karena perempuan itu dipengaruhi oleh banyak hormon, maka emosi itu juga sangat mempengaruhi kesehatannya. Jadi ada yang namanya psikosomatis, ya, jadi kelainan keluhan fisik yang dipengaruhi oleh psikisnya. Makanya beberapa ada yang sudah diperiksa ternyata dalam batas normal semuanya. Berarti kita mulai memikirkan psikisnya. Nah, itulah wanita. Jadi kayak jerawat gitu. Jerawat bisa timbul kalau PMS ya, mau mens itu keluar jerawatnya. Keputihan juga begitu. Bisa timbul, oh ya karena hormonal semuanya. Jadi seperti itu. Jadi juga misalnya kegemukan, obesitas, overweight, dan obesitas itu juga dipengaruhi oleh hormon juga. Nah, kita ini belum masuk di ini ya, belum masuk di mana namanya, fertility ya, belum masuk di promil. Juga kalau kecantikan ya anti aging, kerut itu juga sebetulnya secara hormonal juga faktor stres mempengaruhi sehingga orang lebih tampak tua dan lain-lain. Memang wanita itu luar biasa gitu ya. Jadi semua yang ada pada wanita itu sebetulnya anugerah yang luar biasa ya, diberi hormon segitu banyak dan dia benar-benar menjadi seorang yang kuat. Harusnya seorang wanita itu lebih kuat daripada seorang pria. Secara mentality dia lebih kuat. Kenapa? Karena dia sudah setiap hari itu benar-benar dia harus mengontrol emosinya itu benar-benar. Oke. Jadi kalau kaitannya dengan menstruasi gitu dan lain-lain, akupuntur medik ini juga bisa jadi salah satu alternatif ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi kenapa karena gini ya, kalau di dalam akupunktur untuk menstruasi itu sebetulnya dipengaruhi oleh jadi keluar darah ya, darah dalam bahasa Cinanya itu Xue, XZUE ya, XUE. Nah, Xue gitu bahasa Cinanya ya. Nah, dia itu dipengaruhi oleh energi yang mengalir pada liver dan lambung limpa. Kalau livernya energinya bagus, maka darahnya juga bagus. Sehingga mensnya juga bisa teratur. Jika terjadi gangguan, berarti ada ketidakseimbangan pada livernya. Misalnya amenoru gitu ya. Amenoru itu kan tidak mens ya. Itu juga kalau secara kedokteran, maksudnya secara kedokteran Cina TCM itu gangguannya ada pada livernya dan lambung limpa serta ginjalnya. Nah, yang kita perbaiki itu. Walaupun nanti kita juga menerima data dari lab, misalnya, oh dia memang penderita PCO, berarti memang ada ketidakseimbangan dari hormonnya. Nah, maka kita perbaiki 3
ini supaya hormonnya menjadi seimbang. Oke. Nah, kita bicara soal promil ya dokter ya, kaitannya dengan Yes. akupuntur. Sebaiknya itu kapan sih dokter kita memilih terapi akupuntur ini atau mulai melakukan terapi akupuntur? Apakah memang merasa bahwa ada tanda-tanda infertilitas misalnya dokter, atau seperti apa dok? Jadi sebetulnya yang namanya promil ya, promil itu infertility itu kan diagnosanya 1 tahun menikah belum dengan berhubungan badan rutin tanpa KB ternyata tidak kunjung positif ya, tidak hamil. Nah, itu baru dikatakan infertility. Tapi ketika kita punya gejala sebelum menikah, ada beberapa pasien itu yang datang dengan bahwa sebelum menikah tuh mensnya memang tidak teratur. Nah, yuk mulai sekarang yang mensnya tidak teratur, mumpung belum menikah, teraturkan supaya terjadi keseimbangan hormonal. Karena ketika sudah menikah, maka itu kan kayak seperti kita dikejar target gitu ya. Kalau sudah menikah, waduh pengen punya anak dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya kesehatan reproduksi ini bisa kita tahu kan sebelum menikah. Karena ya itu tadi, 1, mensnya sudah tidak teratur. Yang kedua, mensnya sakit, terjadi dysmenorrhea. Kemudian yang ketiga, mungkin ada obesitas. Nah, itu kita harus sudah aware sama tubuh kita. Jadi, promil itu bisa dilakukan sebelum hamil, sebelum menikah, atau setelah menikah. Akupunktur promil ini. Bukan program hamil, tapi akupunktur untuk kesehatan reproduksi. Iya. Saya punya cerita, Mbak. Ini anak saya sendiri. Itu setiap 3 bulan sekali baru mens. Ya. Oke. Kemudian ketika dia dilamar sama ini suaminya ini, saya langsung wah ini mensnya nggak teratur nih. Jadi saya promil dia itu justru sebelum menikah. Saya benar-benar membuat dia mensnya menjadi teratur. Itu kan kita biasa kalau habis lamaran kemudian menikah itu kan jangka waktu 1 tahun ya, atau prepare macam-macam. Dan dalam 1 tahun itu dia sudah rutin mensnya, sebulan sekali tanggalnya pas, sehingga kita bisa tahu masa suburnya. Nah, sebaiknya kita sudah mulai aware untuk semua wanita ketika mensnya sudah tidak teratur sebelum hamil, yuk periksa. Walaupun tidak bisa secara transvaginal, tapi kita tahu ada apa yang terjadi pada tubuh kita sehingga kita aware. Oke, jadi memang dari dokter juga sudah pengalaman sendiri ya dokter ya tadi sama anak akhirnya. Itu apakah butuh proses yang lama dokter sampai akhirnya terlihat berangsur-angsur progresnya? Sebetulnya kan cell healing itu 3 bulan ya, 3-4 bulan. Tapi biasanya harus seseorang itu menginginkan instan, bahwa itu tidak mungkin bisa terjadi instan. Karena kan yang butuh proses istilahnya. Butuh proses healing, cell healing ya. Nah, kalau mau instan nggak mungkin. Kenapa? Karena kan terjadinya misalnya orang menderita PCOS misalnya, itu kan didiagnosa juga sudah nggak saat ini didiagnosa PCOS gitu ya kan, pasti sudah 2 tahun 3 tahun dia terdiagnosa PCOS. Jadi ya butuh proses, harus sabar untuk dilakukan proses akupunktur ini. Oke. Nah, kemudian dokter, kalau misalnya akupuntur untuk promil ini, dok, apakah suaminya juga harus dilakukan treatment akupuntur juga, atau seperti apa, atau misalnya berhasil berdasarkan diagnosa gitu, dok? Oke, jadi ada beberapa macam
bukan teori ya, ada beberapa macam proses promil ya, ada proses promil alami. Jadi ya sudah ditunggu masa subur, kemudian berhubungan, itu menurut saya itu alami ya. Artinya tidak ada bantuan dari luar. Tapi ada juga yang proses inseminasi. Jadi itu kalau inseminasi kan ada bantuan ya. Kemudian ada IVF, bayi tabung. Nah, proses ini semua proses ini adalah seseorang itu ingin hamil ya, pasangan ini ingin hamil. Nah, namanya hamil itu harus ada pertemuan sel telur dengan sel sperma. Kalau saya, ketika Anda melakukan promil, itu better sebaiknya 2. Kenapa? Karena kalau kita menyiapkan sel telurnya, tapi spermanya tidak siap membuahi, rasanya tidak akan pernah ada pertemuan sel telur dan sel sperma. Sel spermanya diperbaiki, sel telurnya tidak siap dibuahi, juga tidak ada pertemuan. Nah, kalau semuanya sehat, ya kita bantu. Kalau promil alami sebaiknya berdua. Kenapa? Karena supaya mendapatkan embrio yang survive. Ketika terjadi pertemuan, semua kualitas sel telur, sel spermanya itu dalam kondisi yang prima. Jadi menurut saya bahwa kehamilan itu bukan tanggung jawab dari satu orang, tapi tanggung jawab dari istri dan suami, dan bukan atau. Oke, berarti akupuntur promil juga bisa membantu tadi bayi tabung ya dokter ya, IVF itu ya dok? IVF bisa. Jadi mempersiapkan sel telur, sel sperma, kemudian setelah terjadi pertemuan sudah dapat embrio, maka menyiapkan rahim untuk bisa ditanam, transfer ke rahimnya. Baik, itu dia tadi Dokter Asti sudah menjelaskan ya soal akupuntur medik itu apa, kemudian kaitannya dengan kewanitaan, gangguan menstruasi, dan juga promil. Nah, nanti jangan kemana-mana, kita akan lanjut lagi tetap di Eljon Medical Forum. Sebelum menonton, jangan lupa klik tombol subscribe and loncengnya.